Haleluya. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di doa kita pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta Tuhan yang akan menjamah hati kita, agar firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini karena Engkau sungguh baik buat hidup kami, yang sudah menolong kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebentar, kamu mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh dikuatkan dan kami boleh diteguhkan iman kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Puji Tuhan saudara. Doa yang luar biasa adalah dambaan semua orang. Tetapi mengapa tidak semua orang mengalaminya? Apakah doa seperti ini hanya dikaruniakan kepada orang tertentu saja? Apakah hanya bagi mereka yang luar biasa? Tapi saudara, Alkitab tidak berkata demikian. Elia adalah manusia biasa yang banyak kekurangan dan kelemahan seperti kita. Tapi ketika dia berdoa, maka terjadi hal yang luar biasa. Saudara bisa baca itu dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Nah, apa yang menjadi rahasia Elia sehingga doanya begitu luar biasa? Kita bisa melihat yang pertama itu ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa Elia itu berdoa dengan iman. Seringkali kita berdoa hanya dengan rutinitas, tanpa iman. Semua doa kita mengalir secara otomatis, seperti doa yang dihafalkan dan menjadi kebiasaan saja dan bersifat formalitas semata. Itulah sebabnya kita tidak mengalami bahwa doa kita itu penuh dengan kuasa dan dijawab Tuhan. Misalnya orang sakit yang kita doakan itu sembuh, usaha yang kita doakan itu lancar, dan sebagainya. Saudara, berdoa dengan iman merupakan doa yang diakui dan diucapkan mulut kita, yang keluar dari hati yang percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab, dan dengan kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan kasih karunia Allah. Nah, berdoa dengan iman membuat kita berani bertindak menyelesaikan masalah sampai tuntas. Sebab iman menghasilkan keberanian dan kekuatan yang mengalahkan dunia. Itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yang kedua adalah ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan mengampuni dan diampuni, serta saling mendoakan. Ini adalah rahasia kedua Elia sehingga doanya begitu luar biasa. Saudara, mengampuni adalah syarat mutlak untuk doa yang berkuasa. Ketika kita sedang melepaskan pengampunan kepada seseorang, maka kita akan mengalami pemulihan dan kasih karunia Tuhan akan melimpahi kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa diampuni, kita harus mau mengakui dosa kita. Ketika kita saling mengaku dosa kita masing-masing, maka berkat dan kuasa Allah akan dinyatakan melalui doa-doa kita. Dan langkah berikutnya adalah saling mendoakan. Saat kita berdoa, jangan hanya mendoakan keperluan kita atau kepentingan diri sendiri saja, tapi kita juga mendoakan anggota keluarga kita, saudara kita, dan orang lain juga, termasuk tempat tinggal kita dan negara kita, negara Indonesia.
Apakah kita mau mengalami doa yang berkuasa? Kita harus melakukan dua hal yang di atas, saudara, yaitu memiliki iman yang berkualitas dan saling memberikan pengampunan dan doa. Maka kita akan melihat berkat-berkat Allah akan mengalir di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar yang akan menolong kita, mengingatkan kita dan mengajari kita kembali agar di saat kita berdoa, doa kita tidak berlalu begitu saja, tapi mengandung kuasa yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Elia. Dan saya percaya kita semua juga mengharapkan hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang selalu menolong kami, yang selalu membela hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, supaya doa kami yang kami naikkan menjadi doa yang berkuasa, sehingga doa kami juga dijawab oleh Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan yang akan terus memperbaharui hidup kami dan terus mengajar kami Tuhan untuk semakin memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau tahu segala pergumulan kami. Tuhanlah kiranya menjadi penolong dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu. Engkau membela setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap umat-umat-Mu. Dan Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami, Tuhan berkati. Dan biarlah pemulihan yang daripada Allah senantiasa terus terjadi buat bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa lebih maju lagi, baik dalam hal perekonomian, sehingga setiap masyarakat, orang-orang yang ada di dalamnya boleh mengalami kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam kami beraktivitas, Tuhanlah yang menyertai kami, dan Tuhanlah yang membela seluruh hidup kami. Ini menjadi doa kami berdoa, meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.